Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indonesia. Saya Haikal Jalil. Kami dari kelompok 10 Kementerian Manajemen ingin mewawancarai tentang badan penjamin mutu yang ada di kampus Univara. Untuk memenuhi tugas kelas kantor manajemen. Apa saja tugas dan program kerja BPM di Universitas PGRI Wiranegara? Oke, sebenarnya banyak sekali sehubungan dengan penjaminan mutu di institusi. Namun pada tahun 2526 ini kami ada 5, yaitu pelaksanaan AMI tahunan. AMI itu audit mutu internal. Lalu setelah AMI itu ada rencana tindak lanjut. Yang rencana tindak lanjut ini disosialisasikan atau disampaikan dalam rapat tinjauan manajemen RTM itu. ya. Rapat tinjauan manajemen ini dihadiri oleh pimpinan ya, rektorat. Rektorat itu rektor dan WR 123. Lalu unit teraudit, unit kerja teraudit. Unit kerja teraudit ini tergantung. Nanti misalkan kita audit tentang Sapras, berarti yang diaudit unit kerjanya Basindas. Misalkan kita audit tentang akademik, yang diaudit berarti program studi, pelaksanaan pembelajaran. Tergantung unit kerja teraudit. Tergantung apa yang mau diperbarui. Ya, yang mau dinilai. Ya. Yang mau dinilai. Lalu ada pengisian laman SPMI Kemdikbud ini tahunan juga di sistem kementerian. Lalu ada penyusunan dokumen SPMI di laman internal. Laman internal ini Univara ACID. Oh iya. Univara ACID. Jadi hasil dari dokumen AMI dan sampai dengan rapat tinjauan manajemen ini diupload di Univara ACID sehingga transparan, semuanya bisa melihat hasil auditnya. Lalu pelatihan AMI. Pelatihan AMI ini untuk menambah jumlah auditor. Karena yang mengaudit itu harus auditor bersertifikasi, bukan sembarang orang. Auditor tersertifikasi yang menjalani pelatihan selama 5 hari. Menambah audit. Nah, auditor ini bisa ikut pelatihan di luar Univara, bisa ikut di dalam Univara. Internal kita juga ada pelatihan. Oke. Yaitu bagaimana sistem pengambilan keputusan khususnya BPM di Universitas PGRI Wiranegara. Jika itu menyangkut unit kerja atau menyangkut bidang-bidang yang lainnya, kita mengadakan pertemuan, ya rapat. Karena meskipun BPM sebagai penjamin mutu, tapi pengambil keputusan tetap ada di ranah pimpinan. Ya. Iya. Bagaimana sistem komunikasi yang diterapkan antara kepala BPM dan anggotanya? Oke. Kalau dengan anggota inti, kami ada grup WA untuk tim inti. Saya sekretaris, koordinator GKM dan koordinator UPM. Jadi di grup inti itu ada saya, ada 4 orang ya. Saya sekretaris, perwakilan GKM yang tingkat fakultas dan perwakilan UPM yang tingkat program studi. Jadi kalau banyak kepala ngobrol di grup itu kan terlalu banyak energi yang dikeluarkan ya, sehingga kita perwakilan aja yang ketika ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan, ya perwakilan itu yang nanti mengimbaskan ke anggota. Selanjutnya, kan biasanya di program kerja itu kan selalu ada kendala ya. Nah, Jangan berdoa. kendala apa saja yang sering dihadapi dalam melaksanakan program kerja dan bagaimana solusinya? Kendalanya itu kalau dari segi sumber daya manusianya, waktu dan tenaga ya. Kadang orangnya ada, waktunya yang nggak ada. Waktunya ada, orangnya yang nggak mau ngerjain.
Atau kalau dari segi sumber dana dari lembaga itu kan kita sumber dananya kan terbatas, tidak tak terbatas. Sehingga kalau digabungkan dua kendala itu ya orang-orang yang mau mengerjakan dengan sumber dana yang disiasati seefisiensi mungkin. Itu sih. Dengan kesamaan. Ya, selesai itu jadi. Ya, bagaimana BBM menyesuaikan sistem manajemennya terhadap peraturan dan kebijakan yang ada di institusi. Ini yang sedang kita kerjakan, kita sedang merevitalisasi dokumen menyesuaikan dengan peraturan Kemdikbud yang baru yang secara nasional nomor 39 tahun 2025. Nah itu nanti yang akan terimbas ke sistem manajemen di kampus karena kita mengikuti peraturan Kemdikbud. Ya. Nah, yang terakhir ini, menurut Ibu, seberapa penting pengelolaan dan manajemen yang baik bagi keberlangsungan dan kesuksesan program kerja di BBM ini? Sangat penting sekali, tidak hanya di BBM, tapi di setiap lini unit kerja itu harus ada sistem dan peraturan yang dipatuhi. Kalau tidak, ya namanya manajemen ini kan pengaturan. Ya. Kalau tidak ya hasilnya seperti apa yang bisa kita dapatkan, nggak mungkin teratur dan termanage dengan baik. Sangat penting sekali untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Tidak hanya tertulis di dokumen peraturan saja. Baik, saya kira cukup. Sama-sama. Terima kasih atas Iya. waktunya. Bu.